Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana al-ahkam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad badrit tamam nurid dhulam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita di bidang fikih, pembacaan kitab At-Taqridatus Sadida fil Masail Mufidah. Qala al-musannif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, mata'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi nafi'ati fid daraini. Amin. Furudul wudu, beberapa fardunya wudu. Jadi setelah kemarin diterangkan tentang substansi wudu beserta fadilah-fadilahnya, kita sekarang masuk fardunya wudu. Fardu ini menentukan sahnya wudu. Jadi harus lengkap. Furudul wudu, adapun fardunya wudu, sitatun itu ada 6. Arba'atun sabata bil Quran, yang 4 berdasarkan dalil Al-Quran. Wa hiya ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka, wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan, wa masu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala, wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Jadi di antara 6 fardunya wudu, yang 6 dalilnya pakai Al-Quran, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Wathnani bis sunnah, adapun yang 2 itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huma, yaitu an-niyah wa tartib, adalah niat dan tertib. Al-aslu fi, adapun dasarnya, ya, dasarnya wudu, fardunya wudu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholat, ketika kalian ingin mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi dalilnya ini, dasarnya wudu. Yang pertama adalah faghsilu wujuhakum, membasuh muka, ya. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan 2 tangan, ya. Karena di depan itu perintahnya basuh, maka kedua tangan ini diatopkan pada muka, maka juga dibasuh. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, kemudian mengusap. Mengusap itu apa? Bedanya dengan membasuh, kalau membasuh itu airnya harus mengalir.
ya, ke muka, ke tangan harus airnya mengalir. Tapi kalau mengusap pokoknya sudah basah ya. Walaupun disentuh gini, dikasih air jarinya disentuh begini, itu sudah sah. Ini bedanya mengusap dengan membasuh. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, di sini kaki itu apakah basuh atau diusap saja? Maka di sini karena dibaca nasab ya, wa arjula, maka atopnya ke wa aidiyah. Jadi ini pentingnya ilmu alat Arab ya, ilmu alat atau ilmu nahwu ya. Andaikan di sini wa arjuli, maka kaki itu cukup diusap. Tapi karena di sini wa arjula, maka ikutnya ke wujuha ya. Wujuha, aidiyah itu nasab, semuanya nasab ya. Pakai fathah ya. Sedangkan ru'usi itu kasroh ya. Dibaca khofat kasroh. Nah, kalau arjula ini dibaca arjuli, maka wajibnya hanya ngusap kaki itu. Tapi karena dibaca nasab wa arjula sama dengan wujuha, sama dengan aidiyah, maka kaki juga harus dibasuh. Airnya harus mengalir. Nah, ini dalilnya tentang wudu. Syarhul furud, syarahnya fardunya wudu. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Fayanwi raf'al hadas awil wudu awit toharo lis-shalah. Maka cara niat adalah berniat menghilangkan hadas. Ya, jadi ketika membasuh muka, niatnya saya niat menghilangkan hadas. Itu cukup. Atau yang kedua yang biasa kita lakukan, niat wudu. Saya niat wudu lillahi ta'ala. Cukup, sudah. Awit toharo lis-shalah, atau niat bersesuci untuk sholat. Saya niat bersesuci untuk sholat. Biasanya kalau di sini ya sudah dari dulu guru-guru kita itu niatnya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, seperti itu. Jadi banyak bisa dipilih. Apa niat langsung menghilangkan hadas, atau niat wudu saja, atau niat bersesuci untuk sholat. Waktunya niat inda ghusli awwalu juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal bagian dari muka. Li'annal ibrata bil furud, karena yang dipertimbangkan itu adalah dengan fardu. Kapan niat itu? Yaitu ketika membasuh muka ya. Jadi ketika membasuh muka ya, ketika basuh muka niat. Umpama pakai sewur ya, saya niat menghilangkan hadas atau saya niat berwudu. Nah, ketika air mengalir ke muka, ini adalah waktunya niat. Jangan niat sebelumnya, ya. Saya niat wudu misalnya. Setelah itu basuh muka, ini tidak boleh, tidak sah, tidak cukup. Atau mukanya dibasuh dulu, setelah itu baru niat. Ini tidak cukup. Pokoknya ketika air nyentuh ke muka, misalnya ya di sini belum niat, sampai sini air niat, itu juga boleh. Pokoknya ketika awal basuhan di muka, itu waktunya niat dalam berwudu. Asani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh muka. Summiya bidzalika li'anna bihi taqa'ul muwajahah. Kenapa muka ini dalam bahasa Arab disebut wajhi? Karena ini adalah untuk bertatap muka. Jadi muka ini untuk bertatap muka ya dengan orang. Maka disebut wajah ini. Wajah itu dari bahasa Arab, wajhun. Dari muwajahah, saling bertatap muka. Wa hadduhu tulan, adapun batasnya panjangnya ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntagal lihyaini. Batasnya muka mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai batas akhir kedua jenggot. Ya.
Tolong Ren bukakan dikit. Nah, ibu-ibu biar paham. Jadi panjangnya muka ini mulai awal tumbuhnya rambut ya. Sampai akhirnya jenggot sini ya. Jadi mulai dari awal tumbuhnya rambut ini. Di antara tempat tumbuhnya rambut sampai akhir jenggot. Ardon adapun lebarnya ma bainal udunaini yaitu di antara kedua telinga. Nah, adapun lebarnya mulai sini ya. Hati-hati ini juga harus basah. Nih. Perhatikan ya. Di sini ini harus basah juga ya. Jadi mulai batas telinga ini lebarnya sampai ini juga harus basah. Harus teliti ya. Kalau tidak rata itu wudunya tidak sah. Hukmu ghusli syu'uril wajhi insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نأمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم